Bapak Ibu, selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam mengikuti pelaksanaan pengimbasan orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Sebelum saya melanjutkan sepatah kata, terimalah salam kami dalam bahasa daerah Nias kita, Yahoo! Yahoo! Bapak Ibu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Buah Lajanolo Duru SPD, Unit Kerja SD Negeri 078533 Hoya Amuha, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, program ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semoga Bapak Ibu sekalian telah dalam keadaan siap untuk mengikuti program ini, yaitu pelaksanaan pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Bapak dan Ibu sekalian, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar atau literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. 2. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Guru belajar seri asesmen kompetensi minimum terdiri dari 2 tahap, orientasi dan bimtek, serta pengimbasan. Saat ini Bapak Ibu berada pada tahap pengimbasan, di mana pada tahap ini Bapak Ibu didorong untuk saling belajar dengan guru yang lain dalam hal berbagai pemaparan singkat tentang program AN, terutama pada pelaksanaan berbagai praktik pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari pemaparan singkat tentang asesmen nasional. Bapak Ibu, program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum, di antaranya 1. Berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. 2. Adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. 3. Guru belum mengetahui cara membaca hasil
asesmen nasional. Dan yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelas bahwa pada tahun 2021 ini asesmen nasional atau UAN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional atau UN sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, asesmen nasional atau AN diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan, sehingga nantinya hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi, informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, selain tuntutan kecakapan abad ke-21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum kerangkaian kecakapan hidup abad ke-21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. Dan yang ke-6, gotong royong. Untuk itu, penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konteks semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik
Inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Selain itu, Bapak dan Ibu sekalian, beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Pertama, butir-butir soal ujian nasional atau UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad ke-21 sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui ujian nasional atau UN saja. Dan yang kedua, ujian nasional atau UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberikan dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Ketiga, UN atau ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan ujian nasional atau UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai asesmen of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil ujian nasional atau UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Pemberlakuan asesmen nasional ini merupakan sinyalemen yang kuat dari pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dan dari ketiga poin tersebut, maka sesungguhnya yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu untuk menghadapi asesmen nasional adalah pemahaman mengenai tujuan dan manfaat asesmen nasional serta implikasinya pada perubahan praktik dan strategi pembelajaran di kelas. Siswa dan guru, orang tua, kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan tidak lagi direkomendasikan untuk berlatih soal-soal persiapan AKN sebagaimana penilaian yang berbasis ujian. Bapak dan Ibu sekalian, untuk lebih jelas bahwa asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagai peserta didik di kelas 5, 8, dan kelas
3 atau 11, kelas 2 atau 11, yang dipilih secara acak oleh pemerintah untuk program kesetaraan asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan kita yang pertama, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagai siswa? Nah, hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Dan pertanyaan yang kedua, mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukan perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat juga merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sampai di sinilah pemaparan singkat tentang pelaksanaan program asesmen nasional yang sebentar lagi kita langsung mempraktikkan secara mengikuti cara mengikutinya dan mengerjakannya di aplikasi melalui SIM PKB. Masing-masing Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja silakan dibuka aplikasinya, baik yang menggunakan laptop dan handphone Android. Dan yang pertama, sambungkan dulu wifi atau hotspotnya bagi yang memakai laptop. Setelah itu bukalah aplikasi Chrome atau Google. Silakan ketik SIM PKB. Kalau sudah siap, pilih masuk, dan kalau sudah siap,
isikan di dalam kolom pertama itu akun SIM PKB Bapak Ibu, dan di kolom yang kedua masukkan passwordnya. Setelah itu klik login atau masuk. Bapak dan Ibu silakan acungkan tangan di atas apabila ada yang perlu dibantu. Bagi yang sudah terbuka SIM PKB-nya, silakan klik selengkapnya. Sudah di bawah gambar, silakan klik selengkapnya yang berwarna kuning. Klik daftar seri AKN, klik daftar bagi yang masih belum mendaftar, dan klik mulai bagi yang sudah mulai jadwalnya. Kira-kira begitu pemaparan singkat baik cara pemaparan sistem pelaksanaan pengimbasan asesmen nasional, dan terlebih pemaparan untuk menyambungkan di WiFi atau melalui hotspotnya yang punya laptop dan handphone Android. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Terimalah salam kami dalam bahasa daerah kita Nias. Yahoo! Yahoo! Bentar, Pak. Apa yang perlu dibantu? Ini, Pak. Ini kan saya sudah masuk kemarin. Bayarnya setelah saya masuk ke sini, saya. Sekarang ini yang muncul. Selanjutnya apa, Pak? Ini ketik selengkapnya. Oh, diklik ya. Nah, klik. Setelah itu nanti masuk daftar. Daftar ini ya. Daftar. Ini. Selengkapnya. Diklik ini, Pak. Ya, Mana yang diklik daftar atau selengkapnya? selengkapnya. Terus, Pak? Baru di daftar seri AKM. Oh, diklik nih. Ya, klik. Oke. Bisa itu mulai ya, Pak ya? Iya, iya. Oke. Terima kasih, Pak ya. Ya. Minta bantu nanti kalau memang ada yang kurang, Pak ya. Oke, oke. Baik, terima kasih, dan beginilah secara singkat pemaparan asesmen nasional, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Yahoo!